Ramalan Sabdo Palon. Sabda Palon dan Naya Genggong dikenal sebagai punakawan atau abdi di masa terakhir Kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Brawijaya V. Keduanya menjadi saksi proses Wawan Sabda atau dialog antara Prabu Brawijaya V dan para wali Songo yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat itu Prabu Brawijaya V berhasil dipengaruhi oleh para wali Songo hingga akhirnya memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan Kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan Garbek dari Sultan Demak atau Raden Patah. Padahal Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya V sendiri, dari hubungannya dengan wanita berdarah Tionghoa dari Champa, Kamboja. Meskipun Kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya V masuk Islam, kedua punakawan tersebut tidak mengikuti jejak Sang Prabu. Mereka meninggalkan Sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit sebagai pamong Nuswajawi. Makna Sabdo Palon dan Naya Genggong. Dilansir dari literasi yang ada di situs Ejo Urnal, Purpesnas berjudul Sabda Palon Naya Genggong Nagih Janji. Makna dan pemahaman dari masa ke masa, secara harfiah Sabda Palon dan Naya Genggong mengandung pengertian untuk dijadikan landasan atau pegangan, yang melekat pada kedua sosok punakawan tersebut. Sabdo, berasal dari kata, sabda, perkataan atau firman, dan palon, adalah pegangan. Berdasarkan definisi dasarnya, palon memiliki arti kayu pengancing kandang ternak, sedangkan naya memiliki arti pandangan atau pengamatan, genggong memiliki arti keabadian. Jadi, Sabdo Palon dan Naya Genggong secara umum dan keseluruhan berarti pegangan dengan berlandaskan atas keadaan yang berlangsung, terjadi secara berkelanjutan dan abadi. Definisi sebutan inilah yang dipegang oleh kedua punakawan saat mereka meninggalkan Prabu Brawijaya V. Dikisahkan sesudah wafatnya Sang Prabu Brawijaya V, Sultan Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah dan Sunan Kalijaga mendengar suara gaib yang berbunyi, "Habislah cinta kasihku kepada anak, walaupun telah mati wujudku, tetapi ingatlah besok kalau ada agama Kauru, saat itu akan kubalas." Mendengar suara gaib itu, Raden Patah dan Kanjeng Sunan Kalijaga merasa bersalah, dan mereka ingin menebus kesalahannya, dengan selalu menggunakan jubah warna hitam. Mereka juga menggunakan penutup kepala bernama udeng atau iket destar berwarna wulung. Kemudian, Sunan Kalijaga mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, mengenai ilmu sejatining urip, yaitu ilmu yang berporos pada diri sendiri, untuk mengetahui hidup yang sejati. Ilmu sejatining urip ini mengajarkan bahwa, budi, dalam diri setiap pribadi yang menggerakkan kehendak sehingga keluar berupa ucapan atau sabda. Ilmu inilah yang dulunya masih dipertahankan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong, yang dikenal dengan agama budi. Demi keyakinan ini juga, kedua punakawan ini rela meninggalkan pengabdian mereka kepada Prabu Brawijaya V. Ramalan Sabdo Palon dan Naya Genggong jadi nyata. Sabda Palon dan Naya Genggong juga meninggalkan sejumlah ramalan, di antaranya adalah kehadiran penjajah Belanda yang diibaratkan sebagai sosok kebo bule meripat sliwer. Ramalan ini terrealisasi dengan datangnya kedatangan Belanda pada 1602 yang dipelopori oleh Cornelis de Houtman yang kemudian menjajah Indonesia secara keseluruhan selama 3,5 abad. Kemudian Sabdo Palon dan Naya Genggong juga mengatakan soal kemunculan Agegaman Kauruh atau agama Kauruh. Dalam pengertiannya, Kauruh berasal dari kata dasar dalam bahasa Jawa, yaitu weruh yang berarti mengetahui yang kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, yang lenih bersifat sekulur. Sebagaimana yang sudah diketahui, iptek saat ini berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi informasi sebagai alat senjata kemajuan zaman.
Sedangkan, realisasi ramalan lainnya di masa sekarang adalah, pada perkembangan aliran kepercayaan yang diramalkan terjadi pada 500 tahun, setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, di mana 500 tahun tersebut terhitung sejak 1400 Saka dan jatuh pada 1978. Saat itu, tepat pada 10 November, Badan Penghayat Ketuhanan Yang Maha Esa, RILA, didirikan oleh Drs Soetadi yang merupakan bentuk perkembangan dari ajaran Laskar Gerilya Maram, RILA, yang berada di Yogyakarta di bawah asuhan R. Aliman. Sementara itu, ramalan Sabdo Palon dan Naya Genggong yang paling kontroversial adalah kehancuran Islam di Tanah Jawa yang terhitung 500 tahun setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Bait ramalan yang juga dikenal dengan Sabdo Palon Nagih Janji tersebut, meramalkan bahwa agama Budi akan kembali berdiri menjadi satu di Tanah Jawa. Ramalan ini adalah salah satu yang belum terrealisasi karena meskipun 500 tahun berlalu dan hingga sekarang pun, agama Islam di Jawa masih kuat keberadaannya di Tanah Jawa. Itulah tadi sepenggal cerita tentang ramalan Sabdo Palon Nagih Janji. Jangan lupa dukung kami karena dukungan kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum.